dan memutuskan perkara pidana atas nama terdakwa Erin Tua Damanik Sarjana Hukum Magister Hukum dan kawan-kawan, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan memutus perkara telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan hakim, yaitu terdakwa Erin Tua Damanik, Heruhan Indio dan Mangapul, yang memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Gregorius Ronald Tanur berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya kelas 1A khusus nomor 454 garing P.B garing 2024 garing PN Surabaya tanggal 5 Maret 2024 yang menerima hadiah atau janji berupa uang tunai sebesar Syedon oknum polisi berinisial Bribtu D terjaring operasi tangkap tangan atau OTT pada 28 Juni 2022. Bribtu D diduga menerima uang suap dari 18 calon siswa Bintara Polri gelombang 2 tahun 2022. Pembinal Bidang Propam Polda Sulawesi Tengah langsung mengamankan Bribtu D beserta uang sebesar 4,4 miliar rupiah dari dalam mobil. Kejaksaan Agung, Kejagung Republik Indonesia mencopot 3 oknum jaksa terkait kasus dugaan suap yang terjadi di wilayah Sulawesi Tenggara. Salah satu jaksa yang diduga tersandung uang panas ini adalah Raimel J. Saja yang menjabat Direktur Ekonomi dan Keuangan di Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Jamintel. Sementara, jabatan direktur itu baru diemban Raimel sekitar 5 bulan sejak Februari 2023. Semua ini kan oke, lo balikin dulu nih, balikin nih, yang lo rampok semua balikin kan, balikin baru dari sana, titik nolnya. Oke, artinya apa namanya, diperjelas batasnya, gitu loh. Nah, terus kejaksaan dan polisian. Tetapi KPK ini bentukannya dari mana? Gitu, undang-undang kolonial Belanda yang kita diwariskan itu nggak mengenal itu. Kalau kata Astor itu produk ketemukan. Makanya hukumannya gila soal korupsi, tembak mati. 1, yang kedua keluarganya 3 turunan yang menikmati itu kerja sosial. Nah, kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Jumpa lagi dengan saya Suhawi di channel Bandit Kota News. Edisi pada kali ini kami akan membahas kebiasaan suap menyuap yang banyak orang menganggapnya sebagai budaya. Bahkan beberapa waktu yang lalu di DPR sempat juga dikatakan bahwa Islam itu juga memperbolehkan menyuap dalam kondisi-kondisi tertentu. Seperti itu. Dan di tengah-tengah masyarakat kita, kalau kita ngurus dokumen di kantor-kantor pemerintah, instansi pemerintah, rasanya kalau tidak nenteng buah tangan, apakah itu rokok misalnya kan, itu kayaknya kok kurang tahu diri, dianggapnya begitu. Sehingga kadang-kadang ya seselip dua selip ikutlah di proses itu. Dan ada kalanya juga praktek-praktek semacam itu kalau tidak dijalani, artinya kita juga tidak ikut mengungkapkan terima kasih dengan memberikan sesuatu kepada penyelenggara negara misalnya, baik itu di tingkat termasuk sampai dengan
kades, lurah sampai RT begitu. Itu kalau ada perlu lagi cenderung dipersulit. Bahkan biasanya karena tidak mau memperpanjang urusan, toh dibandingkan bolak-baliknya itu biayanya barangkali sama besarnya dengan membelikan yang bersangkutan itu rokok atau pisang goreng begitu. Hadir bersama saya ada Dedi Jaya, Siap, salam. ada Aderi Sitompul, Malam. ada Jim Luamen Sombing. Malam. Bung Aderi, suap menyuap atau gratifikasi ini kan kemudian menjadi delik pidana. Ya. Itu seiring dengan terbitnya undang-undang anti korupsi ya. Ya. Kalau yang dulu kan tidak terlalu persoalan kan itu kan. Ya. Dan ini juga sejalan dengan ya karena Indonesia ini punya banyak hutang dan harus dipastikan oleh pemberi hutang itu bahwa kita bisa kembalikan hutang itu. Jadi tidak boleh dikorupsi, kurang lebihnya begitu. Nah, coba Bung Andri bisa jelaskan Ya. Praktek yang sudah banyak terjadi di masyarakat, tapi kemudian ini menjadi pidana dalam undang-undang. Ya. Jadi kalau kita bicara budaya suap ini kan merupakan bagian dari tindak pidana korupsi. Kalau istilah di dalam undang-undang korupsi itu disebut dengan gratifikasi, memberikan sesuatu janji, hadiah, baik cash ataupun sebelum cash kepada pejabat negara. Nah, pejabat negara ini kan juga mulai dari pejabat kementerian sampai ke bawahnya, kemudian pejabat di kepolisian, dari atas sampai ke bawah, kemudian juga pejabat di Kejaksaan Agung, dan di KPK juga dari atas sampai ke bawah. Nah, artinya budaya korupsi ini kan akan kita lihat apakah ini merupakan warisan dari zaman dahulu kala, zamannya Belanda, atau baru muncul setelah Indonesia merdeka. Itu yang harus pola pokok persoalan itu kan dari situ dulu. Karena kalau kita bicara terhadap zaman dahulu, ada pola di zaman Belanda itu memang mereka melakukan upeti untuk penyuapan, kemudian pungutan liar yang dilakukan oleh bangsawan-bangsawan di kolonial Belanda. Nah, itu kemudian beraktivitas kembali di masa sekarang ini kita lihat. Jadi masyarakat itu berpikir, dan sekarang itu sudah menjadi rahasia umum, kalau lu nggak nyuap jangan harap lu menang dalam berperkara. Nah, itu yang sangat miris kita dengar. Toh ada kalanya juga tanpa penyuapan, kalau memang kita memiliki bukti real, memiliki kebenaran yang nyata, dan hakimnya kebetulan juga memiliki pandangan yang sama, menang. Tapi banyaknya pandangannya dalam pandangan iya. pandangannya agak melit gitu loh. Itu yang terjadi, makanya banyak ditangkap juga aparat penegak hukum, yang hakimnya ditangkap karena menerima gratifikasi. Ya, baru-baru yang heboh kemarin kan ada dua kan yang heboh di Jakarta Indonesia ini kan, mantan hakim Mahkamah Agung dalam kasus yang di Pengadilan Negeri Surabaya kan, Ronald Tanur. Nah, itu kan terlibat dari mulai hakim tingkat pengadilan negeri tingkat pertama sampai ke Mahkamah Agung. Nah, yang bahaya ini kan ketika wakil Tuhan bisa disuap. Mau jadi apa Republik ini? Nah, itu menjadi persoalan pokok, budaya pokok inilah yang harus kita pikirkan bersama-sama, bagaimana kita menghilangkan upaya yang terjadi beberapa waktu. Bukannya Tuhan memang juga bisa disuap. Ya. Dalam arti ketika berdoa ya kan, agar dijauhkan dari musibah ya kan,
Itu kan permintaan. Bikin santunan aja. Itu kan suap terhadap Tuhan Suap juga. juga. Itu suap terhadap simbol. Simbol Tuhan. Iya. Jangan gitulah. Iya kan? Kan itu isi kencelengan atau itu lah kalau di gereja ya. Jadi kejadian-kejadian yang kita perkirakan suap itu ya, kalau kita berpikir kemarin itu secara bandit, itu dimulai dari mana? Akar persoalannya itu dimulai dari rekrutmen. Ketika rekrutmen itu sudah ada partisipasi sesuatu, baik diminta, ditawarkan maupun menawarkan. Makanya gratifikasi dalam undang-undang korupsi itu siapa yang menawarkan, siapa yang menerima penawaran, sama-sama kena kan? Nah, budaya inilah harus dari awal sudah berani. Tapi kan ada juga sebenarnya faktor praktek setengah pemerasan sebenarnya kan. Orang-orang karena dia punya power, ya kan, dia memaksa seseorang dengan mempersulit urusan, sehingga orang itu mau tidak mau ya dia harus memberikan sesuatu. Itu terjadi, dan bukan di proyek negara aja, jadi di proyek swasta juga terjadi, gitu loh. Bukan tidak terjadi, dan itu saya juga berapa kali mengalami dalam persoalan di swasta, bukan hanya di negara saja, gitu loh. Akhirnya ketika kita melakukan sesuatu kegiatan yang membutuhkan waktu yang sebenarnya cepat, tetapi karena ada masuk yang lain timpa berkas, ya siapa yang berisi amplopnya ada itu cepat. Tapi kalau enggak ya ntar dulu lah, minggu depan lah Pak, bulan depan lah Pak. Sementara kita butuh cepat. Ya akhirnya biaya mundar mandirinya pun mahal. Biaya mundar mandirinya mahal. Itu terjadi. Sebenarnya kalau kita mau telusuri akar suap ini kan bisa kita rujuk sampai dengan zaman kerajaan ya. Artinya rakyat itu datang kepada raja atau pejabat kerajaan, itu mau sampai di bawah itu kan asumsinya upeti, kayak gitu kan. Jadi rakyat datang dengan bawa upeti persembahan gitu. Nah ini yang kemudian barangkali menjadi kebiasaan-kebiasaan yang sampai demikian sampai saat ini. Nah, tapi kan situasinya ya dalam konteks hukum formal ini menjadi salah dalam konteks negara modern, terutama negara republik kan, kayak gitu. Nah, benar nggak ini memang bisa dikatakan bahwa suap atau gratifikasi itu sebenarnya menjadi bagian dari budaya, gitu sih. Iya, saya kira jauh berbeda ya di zaman kerajaan, terus kemudian berubah menjadi kesultanan, lalu berubah jadi republik, gitu kan. Kalau di zaman kerajaan, semua dataran, semua hasil bumi, laut itu milik raja. Maka rakyat memanfaatkan itu, tentunya dikenakan pajak. Itu katanya upeti. Nah, dalam posisi itu tidak ada suap menyuap. Siapa yang mau kau suap? Ya. Orang punya saya kok. Yang benar adalah kau sewa. Betul. Itu dalam tingkat kerajaan. Nah, terjadi pelanggaran apabila pajak atau upeti tidak dibayar. Maka rakyat itu menjadi penjahat dalam bentuk sebuah kerajaan ya. Nah, jadi menurut saya dengan kejayaan Majapahit zaman dulu Nusantara, kenapa bisa seperti itu? Polanya seperti itu. Raja nggak bisa disogok, orang dia punya kok. Kan begitu? Ya, betul. Nah, lalu dia berubah menjadi kesultanan, kerajaan Islam, Demak dan segala macam. Nah, buat saya sejarah mencatat pada zaman itulah yang namanya VOC masuk. Ya. Eropa sudah mulai masuk. Nah, untuk bisa menguasai perdagangan di situ, maka diperlukan yang namanya politik adu domba. Pertama kan politik adu dombanya itu bukan mengadu secara fisik menurut saya, tapi lebih banyak memberikan keuntungan. Oke. Kan begitu kan? Bolehlah diterima kelompok VOC ini. Dari situ VOC bisa belajar ada konflik interest apa di kerajaan ini, di kesultanan ini. Maka posisi itulah dimanfaatkan. Disitulah terjadi yang namanya kong kali kong suap menyuap.
yang dia suap adiknya supaya adiknya berontak sama kakaknya yang berkuasa. Kan begitu. Tetapi jangan lupa VOC pun akibatnya ya terkena imbasnya dengan teori itu. VOC besar karena mampu menata keuangannya dan tidak suap menyuap, tidak ada korupsi. Mungkin ketika dia masuk ke Indonesia, ke Nusantara, praktek itu dia lakukan kepada pribumi, akhirnya kena imbas. Rupanya enak juga. Karena VOC kan bubar karena korupsi. iya. Jadi begini, ada banyak cerita dari teman-teman yang kerja di luar negeri, ya kan. Banyak TKI ilegal masuk dan aparatnya mereka itu juga bisa dikerjain. Itu diajarin sama orang Indonesia katanya. Luar biasa. Orang Indonesia yang ngajarin. Ya bisa jadi, kan begitu. Bisa jadi karena kan apa namanya situasi ini kan tidak mendapatkan perhatian khusus nih. Suap menyuap yang kecil ini nggak dapat perhatian khusus. Betul kan? Iya. Padahal kalau dihitung-hitung kerugiannya receh sih, tapi kalau berkali-kali dalam satu hari terjadi 10, 15, 50 seperti itu. Banyak jadinya, ya. Contoh paling sederhana nih. Di Jakarta ini kan banyak belokan. Rata-rata tiap belokan itu kan ada polisi cepet. Oga. Zaman dulu. Pak Oga. Gope. Itu, ya kan? Itu kan sebenarnya kita ngasih dan tidak ngasih kan nggak ada masalah kan? Karena nggak ada kewajiban di situ. Tapi kan kadang-kadang merasa terbantu, ya kan? Ya kita ngasih lah kan? Walaupun bantuan mereka itu juga bikin orang lain macet sebenarnya. Cuma kan kadang-kadang kalau saya buru-buru, saya harus berpikir juga. Ini saya harus bersabar karena nunggu dia cari makan, gitu kan? Itu namanya melegalkan penyuapan. Kan bukan kerjaan dia di situ. Iya. Ya masalahnya bukan kerjaan dia, tapi dia nggak punya kantor, kantornya di mana? Itu kan salah satu contoh jadi budaya kan. Jadi budaya. Kita tahu itu nggak benar, tapi hanya karena Rp500 dan tidak masuk kategori kejahatan berbahaya, kita melakukan itu. Itu budaya, apa namanya, budaya buruk yang menghasilkan kinerja apa tuh? Mental kita jadi rusak tuh. Gitu. Akhirnya nanti mereka baku ambil tempat. Bukan, akhirnya orang-orang itu mengatakan Bayuten tempat pemutaran itu tempatnya kerja. Tempatnya kerja. Kantor dia. Iya, gitu kan. Itu berbahaya. Di daerah kekuasaan ya. Buat watak itu berbahaya. Kan harus besar-besar kan? Ya artinya kan suap itu kan tidak harus besar-besar. Dia ini kan, ya itu kan kalau mau jujur, itu pekerjaannya polisi taruhlah kan ya, atau Satpol PP misalnya, nah atau dinas perhubungan untuk mengatur ketertiban lalu lintas itu kan. Tapi karena di situ ada seorang sukarelawan yang mau membantu, tapi juga berharap ya dapat sesuatu dari situlah kan. Bapak jangan bilang sukarelawan. Gimana? Bapak lihat lebih dalam. Jangan-jangan mereka setoran. Ya. Oke. Iya. Kita menyuap mereka bekerja situ juga dalam rangka menyuap yang punya. Itu loh, kan saya bilang tadi, itu bahaya itu. Kecil tapi menghasilkan watak yang berbahaya loh. Iya. Kan bukan hanya di situ juga. Ada pedagang-pedagang kaki lima ya kan yang di pinggir-pinggir jalan itu memang kalau mereka biasanya setoran. Kayak gitu. Ada pengepulnya gitu. Pungli. Kan. Dan di atasnya memang berseragam. Ya jangan kan itu Pak. Ini lebih luas lagi ya. Saya mau kasih tahu. Sejarah budaya kita juga penuh dengan suap. Gimana misalnya? Betul nggak? Bapak orang Batak. Iya. Bapak orang Sunda. Bapak orang Jawa. Ada deklarasi Sumpah Pemuda. Bapak berani mengatasnamakan orang Jawa tanpa ada SK dari Raja Jawa. Begitu juga Bapak. Begitu juga Bapak. Ini ada Jong Batak loh. Iya. Berani sekali mereka mengatasnamakan orang Batak berada di situ. Jong Batak. Jong Batak itu. Jong Java. Saya berpikir sederhana, jangan-jangan mereka ini disuap nih sama kolonial nih. Pertanyaannya Untuk melahirkan yang namanya Indonesia. Iya. Soekarno Hatta memang pernah tanya dulu waktu itu sama rakyat ya? Iya. Enggak juga. Atau sama bangsa Indonesia. Langsung. Maksud saya, ini yang disuap ini jangan-jangan kan orang-orang anak muda yang berani berkumpul di situ, lalu yang jawab dia siapa? Kita tanya logi kan.
Jangan-jangan yang jawab mereka adalah VOC itu kan gitu. Lu bikin ini dong supaya ada perubahan nih bentuknya nih dari kerajaan kesultanan jadi Indonesia. Karena saya orang Batak juga, saya tanya sebenarnya. Bisa ada Nyong Batak di situ. Kira-kira dia mengatasnamakan marga apa? Batak itu marganya banyak, Bos. Iya. Ya kan? Kalau Sunda udah kulturnya kita temu. Dan belum ditanya satu-satu tiap Nah, ya kan? Raja Bius mana tuh yang bisa kasih hak lu bikin? Itu bisa dong. Kalau kita berpikir jahil, jangan-jangan ini ada suap nih. Jangan-jangan budaya mulai dari sini. Betul. Artinya sebenarnya masalah suap ini kan mengakar ya. Bener daging. Iya, daging mengakar. Artinya kan dari level yang paling rendah sampai ke atas. Dan menurut beberapa informasi yang saya gali, sebenarnya kan hampir di tiap negara itu ada. Tapi memang ada batas toleransi. Menurut Dedi, perlu nggak kita ini misalnya menghabiskan sama sekali soal praktek suap menyuap ini, atau misalnya ada batas toleransi, kayak gitu? Ya, sebenarnya karena memang itu sudah menjadi akar ya, karena diberantas pun dengan cara apapun kan sulit. Memang harus ada batasan. Cuman kan konyolnya kita ini sekarang ini, yang diutak-utik tuh hal-hal yang kecilnya. Ini contoh kayak parcel, apalah ini kan? Ya Akhirnya, biar kelihatan kerja. gitu kan? Model parcel coba yang ininya gitu kan? Apa sih misalnya kita punya teman pejabat nih ya, kita ngirim parcel gitu kan? Itu kan jadi masalah. Itu kan hal-hal yang maksudnya itu ada satu budaya saling memberi kan gitu kan? Namanya di hari raya atau apa itu kan budaya tuh. Susah juga kita mau mencampur adukan kayak gitu kan gitu ya. Kebetulan dia sekarang udah jadi pejabat kan tadinya teman. Begitu dia jadi pejabat, hilang lah kita saling memberi saling menerimanya itu kan. Yang tadinya tulus, yang tadinya ini karena ada peraturan gratifikasi itu kan. Gak boleh kita inian gitu loh. Nah, hal-hal yang kayak gitunya kan harus dirumusin gitu. Jadi ini semua kan pangkalnya kenapa HRT. Jadi kan masalah kita ambigu menangani korupsi. Gitu. Gimana sih gitu kan? Sehingga yang ketak-ketik yang kecil-kecil kayak gitu kan? Oke, dibatasi 5 juta. Ada disengin salah satu pejabat, gue bawa duit aja lebih dari 5 juta. Situ ya. Jadi agen ya kan? Jadi agen nih, agen orang kan? Tiba-tiba ada OTT di situ. Untuk menjebak kawan. Nah, ini kan harus makanya penanganannya itu gue menarik ada statement untuk korupsi ya. Ada pilihannya waktu itu sama Quick Kangi. Lu mau berantas atau mau rekonsiliasi dulu nih? Diselesaikan dulu masalahnya. Oke, ditutup nih tahun ini nih. Oke, kasus-kasus yang lama selesai deh. Lu kembaliin tuh duit. Kalau bahasa statementnya Prabowo dia terinspirasi oleh Quick Kangi, menurut gua itu dia maunya begitu nih sebetulnya. Lu balikin deh apa yang lu colong. Lu balikin ya. Clear. Oke, kita tutup kasus ini, kita mulai dari awal. Tapi hanya tahun ini. Gitu. Iya. Modal teks amnesti lah ya. Modal teks amnesti gitu. Nah, ini kan yang kita sampai sekarang ini belum clear penanganan korupsi itu. Mau dengan gagah-gagahan kayak KPK. Masalahnya undang-undang korupsi itu kalau nggak salah kadaluarsanya 18 tahun ya. Ya itu harus dibatalin dulu kalau mau begitu. Lah iya, itu kan pola kan sama seperti Hong Kong, Bos. Hong Kong ini kan awal-awal kayak model KPK kita. Ditangkepin semua soal-soal akhirnya kan rusak semua dia. Maksudnya nggak selesai juga gitu loh. Akhirnya Hong Kong lah pakai rekonsiliasi, Bos. Diputus rantai KPK-nya pakai rekonsiliasi. Semua ini kan oke lo balikin dulu nih. Balikin nih. Yang lo rampok-rampok semua balikin kan? Balikin baru dari sana titik nolnya. Oke, artinya apa namanya diperjelas batasnya gitu loh. Nah terus kemudian kan akhirnya lucu otak-otik orang kondangan. Kalau itu deh ini orang kondangan nih pejabat Gus. Lu nggak boleh kasih lebih dari 5 juta Pak. Ya kan kan begini,
yang penting naik berita. Ini kan kondangan orang yang udah tradisi, ya kan? Ya contoh lah di kampung-kampung ini kan suka ada, ya kan? Ada budaya misalnya, lu ngasih kambing nanti gue balikin kambing, lu ngasih sapi gue kasih sapi. Dan itu Dan tiba-tiba dia jadi pejabat nih, jadi DPR, ya kan? Kalau di kampung saya otot-otot tuh. Begitu dia jadi dia lah, dia pernah ngasih sapi ke kita, dia jadi pejabat, kita kasih sapi kita kena dong. Padahal dia pernah nyumbang sapi. Pedang jombang sapi, itu kan budaya yang sudah ada kan? Anak kaprah ya. Nah, salah kaprah gitu loh. Apa merumuskan item-item korupsi pun kan akhirnya jadi merusak sendi-sendi Ya. budaya yang tadinya memang kita ini saling bantu gitu kan. Kita mau hajatan, biasa saling bantu kan. Ada yang ngasih ayam lah, ikan lah, beras lah, kan kayak gitu. Nah sekarang coba dengan undang-undang gratifikasi ini nggak bisa, bos. Lebih dari kayak gitu kan. Gue mau ngasih 10 juta nih anak-anak guys, ya kan? Tiba-tiba gue jadi anggota dewan lah kira-kira kan? Gue mau hajatan nih, nggak balik lah duit itu pak. Budaya itu keputus. Pun susah. Mau nagih dengan undangan kan. Benar-benar nggak pak? Menurut Dedi ini ya kan, ada banyak produk undang-undang kita ini yang tidak berbasis pada budaya dan kebiasaan masyarakat. Kayak gitu. Salah satu contohnya misalnya kebiasaan di masyarakat kita itu ya kan, kondangan ya saling bantu gantian. Kalau misalnya di ini sampai korbo ratusan juta ya kan. Kalau di NTT sana ya belinya bisa sapi sama kuda ratusan ya gitu kan. Ini kan kalau tidak Gading. atau gading yang sebesar-besar gitu. Padahal gajahnya sudah nggak ada, berarti kan mahal kan. Nah, dengan pendekatan kayak gitu, kemudian entah ini kerjaannya agen LPG yang dibandarin dari luar negeri ini ya kan, bikinlah undang-undang korupsi ya kan versi mereka yang basisnya adalah individualis kan kayak gitu. Padahal misalnya ada banyak di masyarakat kita ini ya kan uang kayak gitu. Tapi dalam konteks hukum formil itu kan kemudian menjadi gratifikasi. Betul. Gimana, Des? Jadi pola yang diambil di dalam konstruksi hukum tindak pidana korupsi itu pola dari luar negeri. Dipluralis ya. Itu seperti yang gue sampaikan, LPG yang dibawa dari luar negeri itu diledakkan di Indonesia. Ya kacau lah, karena tidak sesuai dengan budaya yang berlaku secara turun-temurun di Indonesia seperti disampaikan tadi. Itu kan merupakan ada kebiasaan. Nah tiba-tiba secara masuk proyek tadi itu individualis. Nah itu jadi persoalan juga, karena sampai saat ini undang-undang tindak pidana korupsi itu memang aslinya memang diambil dari luar negeri. Itu jadi persoalan gitu loh. Makanya kenapa muncul KPK? Alasannya karena ketidakpercayaan kepada kejaksaan dan kepolisian. Tetapi KPK ini bentukannya dari mana? Gitu, undang-undang kolonial Belanda yang kita diwariskan itu nggak mengenal itu. Kalau Gitu. kalau kata Hasto itu produk ketua umum kami. Itu dia. jadi kalau istilah produk ketua umum tadi ya repotnya itu berarti produk pesanan gitu loh. Pesanan untuk bisa mengantisipasi proyek-proyek besar yang merupakan individualistis yang terkonek di dewan. Karena undang-undang ini kan bisa terbit dari usulan pemerintah, tetapi tetap pusaran pemutusnya nanti adalah di dewan kan, di wakil rakyat. Nah, udah menjadi rahasia umum. Setiap undang-undang itu ada pesanannya, ada masukannya. Nah itu jadi bahaya kan? Berarti bermasalah sejak tim lah kalau kayak gitu ya. Nah, itu dia jadi persoalan. Jadi akar yang persoalan yang besar begitu akhirnya menjadi kebiasaan yang tidak mungkin dilakukan kembali gitu. Nah, yang paling pedih kan belakangan ini saya lihat, tadi saya bicara mengenai tentang pola rekrutmen, tapi belakangan ini saya lihat mulai sampai ke SD loh. Guru-guru SD itu yang apakah memang kurang pendapatannya menjual buku. Dan itu terjadi di SMP, SMA yang di luar dari kurikulum, di kampus juga terjadi. Gitu loh. Artinya ketika si murid atau si mahasiswa atau si pelajar tadi tidak beli, ada ketakutan nggak?
Iya. Pasti ada ketakutan. Apalagi tanpa sengaja kebetulan takut. nilainya rendah. Bukan hanya takut, minder juga. Minder, Karena dianggap ini. gitu. Tapi sebenarnya kan begini, kalau bicara soal dunia pendidikan kita lah ya. Ini kan dunia pendidikan kita ini gak ganti menteri, ganti kebijakan. Nah, itu juga jadi persoalan dulu. Kalau menurut saya, dunia pendidikan kita ini seharusnya mengacu ke agama. Pesantren atau seminari lah kan. Ya. Kalau kayak pesantren itu yang dibaca kitabnya kan itu aja. Iya. Ya kan yang dipelajari. Nah, Jadi misalnya kitab sejak zaman dulu itu ya itu yang dibaca. Tinggal mengelaborasinya dengan contoh-contohnya yang aktual sehingga tidak selalu harus beli kitab. Nah, di zaman dulu waktu saya SD ya, saya masih bisa pakai buku kakak saya. Oh iya. Buku saya bisa dipakai oleh adik saya. Bahkan catatan saya menjadi rekomendasi juga. Kalau sekarang nggak bisa. Dalam setengah semester lo berganti lagi kurikulum yang gawat kan? Ya. Beli lagi buku baru. Artinya Jualan buku jadi. artinya kan begini kemudian praktek suap menyuap ini yang awalnya ikhlas Iya. kemudian dipersulit agar dapat lebih banyak kan Iya, itu tadi. Kalau kita ikhlas mungkin nggak berkeberatan lah kita Iya, lihat lah. iya. Iya. Tapi kan begitu kita bangku kuliah kita selami, dosen-dosen itu pada saat saya itu ya betul-betul dia buat nggak perlu beli buku ini. Kau cetak saja apa yang ada di dalam layar putih ini. Kalau kau tidak mau menulis, berbulan kita minta stensilannya kan, fotokopilah kita, menghidupkan para pemilik fotokopi. Kalau sekarang kan kesannya ya tadi dipaksa jadinya kan untuk beli buku. Kalau nggak beli diktat kan bahaya. Berpikir begitu akhirnya tertanam nggak kejiwaan seorang pelajar, kalau seorang mahasiswa, oh enak juga begini, nanti gue jadi dosen gue begini deh, aku jadi pejabat gue begini deh. Nah itu juga menjadi budaya yang harus menjadi salah kaprah. Itu dia. Jim, kan kita ini pernah lah mengalami misalnya saat kecil pas lebaran berkunjung ke saudara dikasih uang, ya kan? Kayak gitu. Oh, iya. Atau kita datang ke rumah saudara yang lebih tua ya kita bawa bingkisan kayak gitu. Atau misalnya karena ada kawan yang ngasih tahu ada lowongan kerja kita di satu kantor, begitu kita dapat gaji kita traktir dia. Karena itu biasa kan di masyarakat kita kan kayak gitu. Nah, kebiasaan-kebiasaan itu masih ada atau sudah bergeser? Itu yang menurut saya juga harus perlu ditelaah. Dan pergeserannya itu secara nilai dan secara prinsip apakah sudah dilandasi oleh ketulusan, solidaritas, ataukah sudah lebih pada kalau dalam hukum itu ada mens rea, niat jahat. Niat jahat gitu. Iya, itu sebenarnya kan gini. Kalau zaman kita dulu itu kita melakukan itu karena ada kasih. Ya. Ada tali kasih. Ada tali kasih sayang lah. Saling mengucapkan terima Iya, kasih, iya. entah momennya hari besar atau karena bantuan gitu kan. Kalau sekarang memang terjadi tapi untuk ajang kesombongan diri, gitu loh. Nah itu yang berbahaya. Jadi budaya konsumen, budaya individualnya itu semakin tinggi, semakin muncul. Dan itu bukan budaya kita. Budaya kita itu kan yang saya pelajari ya, secara panjang kita ini, kita dari lahir sampai dewasa itu ditanamkan bahwa kita harus mengabdi betul terhadap negara. Supaya negara atau bangsa ini berkelanjutan kejayaannya. Kan begitu. Kalau sekarang enggak. Kita ini berhasil ini supaya apa sih? Supaya dendam ekonomi masa lalu itu tidak tertanam kepada anak kita. Jadi individual. Kenapa? Karena negara memfasilitasi budaya-budaya itu. Kan begitu. Budaya kita berani melanggar hukum, termasuk korupsi, itu difasilitasi, Pak. Kenapa saya bilang difasilitasi? Sudah ketahuan deh korupsi. Hukumannya itu ringan betul. Maksudnya ringan gimana? Lah ya kalau korupsi ratusan triliun masa cuma 5,5 tahun. Contoh Tiongkok ya. Tiongkok ini punya sebuah sejarah panjang menjadi negara besar. Kemudian runtuh.
Kenapa ada korupsi di lingkaran kekuasaan? Pecah dia, terjadi konflik panjang. Nah, Tiongkok hari ini belajar dari masa lalunya, dia ingin kembali kepada masa kejayaannya, makanya hukumannya gila soal korupsi, tembak mati. Satu, yang kedua keluarganya 3 turunan yang menikmati itu kerja sosial. Nah, kalau saya soal teori pemberatan hukuman itu agak confused menurut saya. Karena begini, Ji. Orang bunuh orang 2 orang. Iya. Hukumannya maksimalnya apa? Hukuman mati kan kalau di Indonesia. Mati kalau dengan rencana mati. Orang bunuh orang 100 orang. Hukuman maksimalnya Sama juga. mati kan. Betul. Artinya kalau soal pemberatan itu debatable. Terus yang kedua, mantan bupati dihukum 1 tahun. Ya kan, preman jalanan dihukum 1 tahun. Dari segi jumlah kan sama ya kan. Tapi misalnya preman jalanan ya kan dihukum 1 tahun, di penjara dia dapat makan, di luar belum tentu dapat makan. Bupatinya ya kan, dia kehilangan jabatannya, kehilangan keluarganya, dan segala persoalan-persoalan yang dihadapi. Itu beda, Pak. Nah, gimana bedanya? Satu kebijakan pemimpin, kebijakan pemimpin yang salah, dampaknya kepada 100 orang. Satu warganya berdampak. Tapi satu warga biasa buat kesalahan hanya untuk dirinya. Gitu loh. Kita harus bedakan status sosialnya. Kalau satu presiden buat kebijakan, gitu ya, satu negara rusak. Masalahnya negara ini ya kan tidak pernah ada sanksi terhadap pemimpin yang salah dalam mengambil kebijakan. Karena skandal ke negara ini. Kita kan mau menyelesaikan itu, tapi saya tidak mau dihadapi seperti Pak Suawi katakan, antara penjahat sama penjahat itu beda, Pak. Seseorang menjadi penjahat karena kan kebutuhan. Seorang pemimpin menjadi jahat itu kebutuhan atau keji. Itu dulu teori kita. Kalau zaman dulu, ya seorang raja itu keji sama warganya karena warga itu mengganggu warga lain. Artinya apa? Moralitas dia tinggi. Dia takut kalau ke depan nanti gue mati ini masuk neraka. Masih ada teori itu. Sekarang kan enggak. Saya korupsi, saya bisa bantu rumah ibadah sampai kemana-mana gitu kan, supaya apa? Supaya saya tidak dikatakan korupsi. Tidak ada satu institusi yang mampu menjaga moralitas itu. Satu, yang kedua, Pak. Rupanya hukuman pidana terhadap korupsi juga tidak membuat jerah. Betul. Itu yang berbahaya. Jim, kita ini mengenal cerita-cerita Robin Hood, Pitung, Pak Sakera, Ya. ya kan, dan masih banyak lagi legenda-legenda. Artinya dia jahat pada satu kelompok, tapi dia baik pada sekelompok yang berbeda. Iya kan? Di masyarakat kita itu ada itu. Artinya kalau misalnya itu dimaknai juga sebagai suap, ya kan? Dia barangkali berbuat jahat pada sebuah kelompok, tapi dia untuk menyuap yang lain. Tetap berbeda, Bapak. Gimana? Emang si Pitung pernah memusuhi Betawi? Musuhnya kan orang lain. Lah ya, dia Orang lain ini siapa nih? Kategorinya? Yang merusak kelompoknya dia. Kalau si Pitung tidak terjadi, tidak ada, maka kelompok itu tidak akan punya sejarah besar terhadap kelompoknya. Menjadi bangsa yang terlupa atas identitas dirinya. Makanya kita katakan dia pahlawan. Ya kan gitu. Ya, apa bedanya? Ada pejabat, misalnya kan, habis itu dia ngambil, dia bagi-bagi. Dia bukan bagi-bagi itu, Pak. Nah, terus? Supaya tidak kelihatan korupsi, beda, Pak, usahanya. Iya kan? Yang dia bagi masyarakat atau pejabat lagi yang lainnya? Itu pertanyaannya. Dia bagi aparat penegak hukum ya korupsi juga. Yang kita butuhkan pejabat itu bukan bagi-bagi duit. Bagi-bagi duit itu nggak salah. Tapi yang kita persoalkan adalah dia korupsi terhadap kebijakan. Itu berbahaya loh, Bos. Tapi kalau kebijakan dia akhirnya rakyat tidak butuh duit dari dia dan bisa lapangan pekerjaan, selesai persoalan untuk korupsi. Kan begini, ya kan? Tadi udah lo jelasin sih, bahwa misalnya ada banyak pejabat, ya kan, yang tidak diadili atau tidak diproses.
karena dia membuat kebijakan yang salah. Ya kan? Ukurannya salah itu sekarang ini menimbulkan kerugian keuangan negara atau tidak. Itu Ya, dalam undang-undang tindak pidana korupsi itu ya harus ada yang total loss atau potensial loss. Kalau potensial loss dianggap tidak kerugian Nah, negara. tapi contoh misalnya Itu. kayak kebijakan kemarin soal tiba-tiba pakai pangkalan ya pengecer harus terdaftar ini sehingga menyebabkan antrian dan ada orang mati, itu kan tidak ada prosesnya. Nah, itu kan kembali kepada niat dia sebagai menteri untuk apa? Lah, Sebentar. Saya ambil contoh itu terlalu jauh nih. Contoh yang kecil aja nih, Mas Wawi. Di Jakarta ini sudah diatur yang namanya Indomaret, Alfamart itu tidak boleh berdekatan dengan pasar rakyat. Satu, yang kedua tidak boleh bersaling berdampingan. Yang ketiga tidak boleh berada di hunian yang padat. Itu ada loh. Tapi kemudian siapapun gubernurnya hari ini tetap mempersilahkan itu. Hanya Sumatera Barat yang bebas. Hanya Sumatera Barat. Nah, kita yang mau kita salin siapa tuh terhadap kebijakan itu? Terhadap Perda itu. Ya, Perda itu kan produknya DPR sama. Nah, itu maksud saya. Gitu kan. Berarti kan elitnya, bukan rakyatnya. Tapi kan tidak pernah diproses gara-gara Perda itu mereka. Nah, itu yang saya Jadi kan sekali lagi yang dimaksud misalnya kebijakan itu merugikan, ya kan, atau salah itu kalau ada kerugian negara. Kalau tidak ada kerugian negara, maka walaupun jatuh korban 50 orang, kan, mati di situ berdarah-darah. rakyat itu negara, bos. Lah ya, Lu bisa. makanya di kita ini ya kan, kalau ada korban Baru. ya kan, korbannya ini Nah. kayak Kanjuruhan Malang itu, Nah. ya kan, itu kebijakan bukan? Kebijakan. Nah, Tapi siapa yang menentukan kebijakan di situ? Masih bebas-bebas saja. ya kan hukumnya kan enggak. Lah ya, karena tidak ada kerugian keuangan. Iya kan? Tujuannya keuangan sih ya, bukan nyawa ya. Bukan nyawa. Padahal yang lebih berharga Ya nyawa dong. Oh, itu. Orang bukan ada dilindungi masa manusia. Nah, apa namanya, Islam maupun Kristen ini kalau punya rezeki itu kan hukumnya ada perpuluhan, ada 2,5. Iya. Ya, apa namanya, zakat ya. Ini kan sesungguhnya ya kan mengajarkan kita untuk berbagi, ya kan. Betul. Tapi kan kemudian Islam itu, kalau Islam ini kan mengajarkan zakat itu ada kriteria yang bisa menerima, ya kan. Tapi kan ada juga orang yang membutuhkan. Nah, kalau pejabatnya membutuhkan bisa. Ya kan pejabatnya butuh. Ya. Sudah kita kasih kan. lu jahil amat sih. Karena kenyataannya pejabat butuh terus ya. Nah, ini contoh kecil aja kalau di situ. Ini di sekolah-sekolah nih, kita bandingkan saja. Kalau dulu kan gaji guru sebelum Gus Dur itu kan kecil. Sekarang kan naiknya berlipat-lipat. Kaya-kaya gitu kan. Kayak lu bisa bayangin hari ini kayak pun masih berapa kalau bagi rapot itu ada tempelan kan? Betul. Ya. Tapi sindir-sindir tuh. Sini. Iya betul. Gua pernah nahan Gus. Gua enggak lah. Orang dia udah pada ini kan, maksudnya ya bersyukur lah harusnya kan guru itu kan gitu kan. Udah punya pekerjaan. Tapi lu tahu yang main siapa? Komite sekolahnya bos muter. Pak mau bantu berapa Pak? Dulu gua bilang ya kan. Dan itu tuh kawan kita lagi. Ini kawan kita gitu kan. Terus waduh, ini gimana kan mau tidak mau tuh kayak gitu. Kondisinya situasinya dibuat kita serba tidak enak kan. Ya. Nah, biasanya itu agar tidak uang bisa berupa perhiasan. Biasanya iya. Nah, dikumpulkan di perhiasan gitu kan. Ini saya mau ini gitu kan. Nah itu salah satu contoh yang kita ya agak sulit juga memberantas kan. Karena kita boleh nahan diri gitu kan. Tapi ya itu tadi kondisinya. Nah, kalau lo kelamaan nahan diri, bapak itu pelit. Itu kan Dibully anaknya. Dibully anaknya kan gini. Itu kan bukan budaya kita kan.
Itu dulu gitu. Kita kan bicara budaya sopan Enggak. menyapa ini memang bukan dari kita. Dari kita, benar. Itu kan dari luar kan. Lah, memang kan pertanyaannya di Belanda sendiri. Ya. VOC itu hancur karena suap. Loh iya, tapi Belandanya sendiri ada nggak begitu? Jangan-jangan VOC itu diajarin barang Indonesia. sama kayak orang-orangnya DKI ngajarin di negara itu. Kalau Bapak bicara itu diajarin sama Indonesia, saya setuju. Saya setuju. Tapi kalau diajarin oleh raja-raja Nusantara, saya nggak setuju. Nah, gitu. Karena sudah terbukti, mau datang nggak bisa. Ya, mau diintervensi, mau dikasih ini nggak mau tolong. Tapi setelah itu budaya kita bergeser, karena disusupi oleh kepentingan pribadi dan dimanfaatkan oleh VOC sampai dengan sekarang. Iya. Terjadi apa? Yang paling mengerikan seperti dari cerita gitu. Loh, ini kan budaya malak halus nih. Malah Halus, tapi kita merasa terjerembab dari situasi tidak enak gitu kan. Jatah preman, bos. Jadi gue preman dulu. Bukan. Jadi bukan preman. Jangkrik, bos. Itu buat saya itu karena hukumannya sangat ringan lah. Iya. Coba deh, sebentar ya. Coba deh kalau Bapak waktu sekolah dulu nilai jelek, pasti tinggal kelas. Ya, Iyalah. Nggak bisa disogok kan? ya. Ya takut lah guru zaman dulu itu. Itu ada budaya malu. Budaya malu itu kan takut. Takut ketahuan Iya, disogok iya. segala macam gitu kan. Betul. Kan malu. sebenarnya begini, orang dulu Sebenarnya jadi guru itu kan panggilan. Artinya panggilan jiwanya dia untuk mendidik. Nah, sekarang Pekerjaan. bukan pekerjaan lagi Pak, usahawan. Pengusaha jadi guru. Itu loh. Iya. Sejak zaman yang dirubah sama siapa Menteri Pendidikan yang baru itu, Nadiem. Nadiem Makarim. itu kan guru menjadi usahawan. Ya. Bayangin Dan guru dibikin repot urusan teknis saja. Jadi gua ada pengalaman gini menarik nih. Perbedaan guru di kampung dengan gua jadi gua SD di kampung. Jadi guru di kampung itu ngelesin itu gratis, Bos. Ya. Asal kita Tambahan mau datang. ya? Tambahan ke rumahnya. Ngaji ya. Sampai gua nginap, ada gua punya guru kayak gitu. Jadi habis ngaji gitu kan, gua ke sana, diajarin, Bos. Begitu gua sampai Jakarta, ya kan? Bayar. Mau les, bayar lah. Kalau zaman kita nih Dad, ya kan? Kita ngaji di surau, ya. Enggak ada bayaran. Nggak ada bayaran. Cuma paling-paling karena waktu itu masih pakai lampu ceklok, ya kan? Paling bayar tanahnya lah, Oh, ya kan? Nah, itu aja kan. Itu minyak tanah nggak bayar lah gitu kan. Karena kita pakai juga saat itu. Iya. Terus sekarang Ya. nggak bisa. Mengatur Itu bukan budaya. Akhirnya Iya. diplesetin Nah. KUHP, kasih uang habis perkara. Udah ya, ujung-ujungnya duit. Udah, ujung-ujungnya duit. Gawat kan? Jadi diplesetnya jadi merupakan normalisasi aja jadinya kan. Budaya suap menyuap ini jadi normal, jadi dianggap. Pemirsa, suap itu memang sudah berurat dan berakar di tengah-tengah masyarakat. Tapi kemudian memang menjadi salah kaprah ketika itu menjadi modus untuk melakukan pemerasan dan menyalahgunakan jabatan. Tidak sedikit yang banyak jadi korban, tapi sesungguhnya kita juga perlu introspeksi diri. Benarkah kebiasaan-kebiasaan yang sudah kita jalani ini merupakan kebenaran yang kita tuju? Sekian dengan kami Bandit Kota News, berpikir cerdas ala bandit. Sampai ketemu pada edisi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you. Salam.